Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi ini dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Amirah Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa, mahalnya harga minyak goreng membuat pelaku UMKM yang memproduksi makanan kering kelimpungan karena naiknya biaya produksi. Hal ini menjadi perhatian Dr. Anang Lastrianto, dosen FTPUB yang mengembangkan vacuum fryer atau mesin penggoreng hampa udara. Oleh Brawijaya sejak tahun 96 dan ini dikembangkan dan alhamdulillah sudah diterima dan memajukan masyarakat tidak hanya di Malang Raya saja, tapi alhamdulillah di Indonesia sudah familiar dengan alat ini. Prinsip kerja dari alat yang ada di sini yaitu menggoreng, tetapi tekanan di dalamnya itu dibuat rendah, sehingga suhu penggorengan itu bisa di bawah 100. Nah, kalau suhu di bawah 100, apa yang terjadi, bahan-bahan tidak mudah rusak, minyaknya juga tidak mudah rusak. Di masa-masa saat ini ya, dengan harga minyak yang cukup lumayan ya, ini kehadiran teknologi kita ini insya Allah bisa memperpanjang masa pakai minyak. Jadi lebih efisien ya harapannya. Nah, teknologi ini menggoreng dengan tekanan vakum tadi memang memerlukan listrik ya, listriknya tidak besar, tapi dengan listrik rumah tangga kita bisa gunakan karena Brawijaya masih fokus pada grassroots untuk teknologi tepat guna ini. Kebutuhan akan data pada era digital yang membutuhkan kecepatan direspon oleh Badan Pusat Statistik Kota Malang dengan menyediakan nomor telepon cantik yang memudahkan bagi pengguna jasa. Kepala BPS Kota Malang, Erni Fatma Setioharini mengatakan bahwa PPS memiliki pojok statistik yang merupakan produk kolaboratif dengan perguruan tinggi dan nomor telepon cantik. Yang ke depan sudah ada pembicaraan bahwa kami akan berkolaborasi dengan STB dan Bapeda juga Bappenas juga BPS untuk menyampaikan diskusi. Nah, kegiatan magang dan kerja praktek mahasiswa Universitas Brawijaya di BPS, output yang dihasilkan adalah berupa karya ilmiah atau publikasi infografis dengan tema official statistik. Jadi kalau misalnya Pak Marto atau bapak ibu yang lain tadi melihat buku yang kita susun di RA itu ada satu buku yang kumpulan infografis karya teman-teman yang sudah magang di BPS. Jadi sudah ada di pojok statistik tadi. Nanti kalau misalnya belum sempat bisa melihatnya. Nah, yang saya sampaikan tadi bahwa kita sudah ada program perdana dari program kerja kita, yaitu edukasi statistik, yaitu kemarin yang sudah berlangsung adalah kegiatan edukasi statistik dengan judul PDB dan Pertumbuhan Ekonomi pada tanggal 9 Maret tahun 2022 dan diikuti oleh sebanyak 133 peserta. Nah, kami juga punya tema edukasi statistik selama setahun ke depan, yaitu berupa tema kemiskinan, ketimpangan atau Gini rasio, pengangguran dan ketenagakerjaan,
pembangunan manusia, pembangunan gender, inflasi. Nah, kebetulan kita adalah salah satu, Kota Malang adalah salah satu kota penghitung inflasi di antara 8 kota di Jawa Timur. Jadi kami setiap bulan selalu mengadakan rilis dan kami selalu mengundang kalangan akademisi untuk ikut join di rilis kami, baik lewat Zoom maupun live streaming YouTube setiap bulannya. Pemirsa, penelitian dan hasilnya harus dapat dijelaskan kepada masyarakat agar kemanfaatan penelitian dapat berdampak lebih besar. Penelitian juga harus mampu menjawab masalah yang ada dalam masyarakat. Hal tersebut diungkapkan peneliti UB Profesor Aulani Am yang salah satu hasil risetnya masuk dalam 100 inovasi nasional. Saya kebetulan punya riset grup yang bertemakan tentang pengembangan deteksi dini sama vaksin, sehingga tiap tahun ini saya akan mencoba memberi sebagai provokator untuk teman-teman bahwa penelitian itu bisa disampaikan ke masyarakat, baik itu informasi yang sangat bagus atau nanti produk. Jadi pada saat COVID ini semua sudah berlomba mendapatkan dana untuk penelitian COVID, tapi dana penelitian ini tidak. Kami hanya didanai Universitas Brawijaya melalui LPPM. Dengan dana penelitian HPU saya coba kembangkan, karena kami beberapa bahan kami sudah punya, sehingga kami mengembangkan suatu tes deteksi untuk mengetahui bahwa respon vaksinasi COVID itu sangat bagus. Jadi ada respon bagus terhadap kita yang sudah vaksin. Jadi judulnya adalah amankan kekebalan dengan lebih nyaman untuk kita bisa mengembangkan deteksi SARS-CoV-2. Program pemulihan ekonomi pasca erupsi Gunung Semeru melalui program MBKM Semeru UB mulai berjalan. Memanfaatkan sumber daya lokal yaitu salak, UB mendorong tumbuhnya sentra pengolahan salak olahan menjadi oleh-oleh. Untuk itu, UB membekali mahasiswa MBKM Semeru dengan kemampuan mengoperasikan mesin vakum fryer, temuan Dr. Anang Lastrianto dari FTP UB. Kebetulan ada program MBKM di Semeru. Ini harapannya nanti ada agen-agen yang kita adakan training of trainer dari teman-teman mahasiswa volunteer yang ada di sana. Nanti supaya bisa menjadi obat bagi teman-teman yang terdampak di Semeru untuk mengolah buah-buahan seperti salak yang katanya di sana itu sejak dulu kan jadi pusatnya ya di Pronojiwo ya, pisang dan sebagainya. Ke depan memang bisa kita kembangkan untuk lauk ya Mas ya. Jadi kayak filet dari ikan, filet dari tuna ataupun filet patin ya, itu bisa dipakai untuk kedaruratan. Jadi makanan darurat itu kita rasakan ya. Menggunakan sistem Internet of Things dan Artificial Intelligence, Chikin berhasil meningkatkan 25% produktivitas peternak. Hal ini membuat Chikin Indonesia sukses menyuplai daging ayam dengan bermitra ke 14 rumah potong dan 100 industri makanan. Demi meningkatkan pendapatan secara merata, Chikin kedepannya akan melakukan modernisasi pembinaan secara gratis ke seluruh peternak ayam di Indonesia. Kalau peternak itu kita punya 1 juta ekor lebih sih untuk peternaknya gitu ya. Terus sejauh ini kita juga bisa ningkatin penghasilan mereka sampai 25% lebih tinggi gitu. Dan kita juga bermitra juga nih sama 14 rumah potong gitu ya. Terus kita bermitra sama hampir 100 industri ya.
yang butuh ayam kayak misalnya geprek densu gitu ya, geprek densu terus sosis kenzer lah gitu yang memang dia basically butuh ayam gitu. Kalau yang aplikasi sih kita udah hampir 1.000 ya aplikasinya. 1.000 yang pakai, cuma yang pakai IoT untuk teknologinya itu baru 100 lah. Tapi yang pakai apps-nya itu udah hampir 1.000 gitu. Seluruh Indonesia ya? Ya, sekarang kalau aplikasi itu seluruh Indonesia. Tapi kalau misalnya yang IoT kita fokus di Jawa Tengah. Pemirsa, data statistik sangat mendukung dalam kecepatan pengambilan keputusan bisnis pada saat ini, sehingga kemampuan untuk memiliki data yang lengkap menjadi kebutuhan yang penting bagi perusahaan atau lembaga lainnya. Ketersediaan data ini akan menunjang dalam pembuatan keputusan yang berkaitan dengan pasar, konsumen, dan lainnya. Kalau dari kami di ekonomi Pak, saya ingat kata-kata Benjamin Disraeli, Perdana Menteri Inggris tahun abad ke-19. Beliau pernah mengatakan, the most successful man in life is the man who has the best information. Orang yang paling sukses di dunia ini adalah orang yang memiliki informasi terbaik. Dan itu kemudian dilakukan oleh misalnya tentara Sekutu ketika menang dengan Jerman. Itu salah satunya karena mereka mampu mengumpulkan data-data yang banyak tentang strategi dan data-data militer Jerman, sampai kemudian munculnya radar, kemudian munculnya komputer adalah pada saat Perang Dunia Kedua. Itu membuktikan bahwa data itu menjadi sangat penting untuk pengambilan keputusan. Keputusan yang tidak didasarkan pada data, maka kemungkinan besar akan apa? Akan salah. Itu begitu pentingnya statistik. Di kami Pak Margo, ilmu-ilmu ekonomi, bisnis, sekarang hampir semuanya menggunakan data-data kuantitatif yang dikolek berdasarkan kepentingan tertentu. Kami sekarang punya lab big data Pak Margo, dan kami harapkan nanti data-data BPS juga kami kumpulkan menjadi satu database yang besar, sehingga untuk data-data research dan pengambilan keputusan bisnis dan ekonomi itu bisa dilakukan dengan cepat, bahkan kami bisa memproyeksikan ke depan seperti apa. Kalau kita ingat kemarin Bill Gates itu bisa memproyeksikan bahwa COVID-19 akan berakhir setelah Omicron selesai misalnya. Nanti sekitar 8 tahun, 10 tahun lagi akan ada pandemi yang lebih besar lagi. Seakan-akan itu kan kayak dukun. Padahal karena dia mengumpulkan data yang begitu luar biasa, big data, dan seluruh hampir semua kuantitatif data statistik, sehingga dia bisa melakukan proyeksi yang begitu tepat dan kadang mengagetkan kita semua. Dan kami berharap Pak Margo, teman-teman sekalian, gunakan sebaik mungkin fasilitas yang kita lakukan kerjasama dengan BPS. Kita terbuka, data-data statistik juga sekarang banyak yang open, yang banyak yang gratis di bawah. Ada konsultasi juga statistik, silahkan juga digunakan dengan sebaik mungkin untuk berbagai kegiatan akademik kita di UB. Kami mohon juga Pak Widodo untuk juga mensosialisasikan pada teman-teman di MIPA tentang pojok statistik yang ada di FEB UB. Data statistik yang baik mampu membantu pengambil keputusan dalam memilah mana keputusan yang terbaik yang akan diambil. Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan data statistik akan menggambarkan kondisi sebuah persoalan secara kuantitatif dan memberikan pilihan keputusan yang dapat diambil. Kami satu dimensi saja mengenai bidang kesehatan. Tadi saya katakan, ya, pembangunan kalau berhasil itu 3 aspek itu manusia itu mempunyai perluasan pilihan untuk mengakses sektor kesehatan sehingga mempunyai umur panjang yang lebih bagus. Ya. Kalau kita lihat di slide ini, ya, juga demikian sama polanya, masa densitas tertinggi di Bondowoso dan terendah di Bondowoso dan tingginya di Kota Surabaya. Nah, untuk melakukan intervensi dari data ini, kalau kita bicara siklus pembangunan, terus merencanakan
Ya, kita balik ke siklus yang pertama merencanakan. Saya kira bagaimana memperbaiki tingkat kesehatan itu dalam siklus perencanaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, peran partisipatif kelihatan di sini. Yang pertama, kita pahami dulu indikator di bidang kesehatan itu apa yang menjadi ukuran nih. Apa yang menjadi ukuran adalah dipilih oleh UNDP itu adalah angka harapan hidup, di mana menunjukkan bahwa setiap bayi yang lahir itu mempunyai peluang hidup itu berapa lama gitu. Dan itu sangat dipengaruhi oleh angka kematian bayi. Semakin tinggi angka kematian bayi, peluang hidupnya angka harapan hidupnya semakin rendah. Artinya kalau angka kematian bayi yang menjadi target, maka kesehatan ibunya yang harus difokuskan di dalam pembangunan. Gitu. Ya, oleh karena itu kita perlu tahu determinan dari kesehatan ibu itu apa saja, terkait dengan pendidikan, usia kawin pertama, ya, kemudian akses terhadap sanitasi dan lain sebagainya berpengaruh kepada kesehatan ibu. Menyandang tunarungu tidak membuat Muhammad Alwi Hakim, seorang mahasiswa Filkom UB, tidak kreatif. Justru sebaliknya, dirinya aktif untuk mengembangkan talenta yang dimilikinya. Mahasiswa Filkom ini mengikuti lomba coding nasional dan juga terlibat dalam sebuah video klip artis nasional yang diadakan oleh Kominfo. Nah, waktu masuk kuliah itu saya sudah mulai ikut webinar-webinar tentang disabilitas dan masalah-masalah sosial disabilitas. Nah, tahun 2019 saya pernah ikut lomba coding, di mana itu acaranya Menkominfo. Acara apa sih? Acara Hari Disabilitas Dunia. Nah, saat acara itu panitia lomba mengajak, peserta lombanya itu ada dari Papua, dari Sulawesi, dari Jawa, dari Kalimantan. Nah, di situ saya kenalan sama orang hebat-hebat sekali. Dan panitianya itu mengajak saya untuk menjadi model pembuatan video klip. Penyanyinya Bondan Prakoso. Judulnya apa ya? Video klipnya ini judulnya apa? Ini lagu sama rapuhnya. Oke. Nah, ini pertama kalinya saya tahu proses syuting. Dan di situ juga alhamdulillah saya dapat uang. Tapi apakah saya bahagia ketika saya mendapatkan uang? Tidak, saya bahagia karena saya sebagai disabilitas tuli, tapi saya bisa membuat karya. Dan saya juga bisa melakukan berprestasi ya maksudnya, dan diakui oleh orang lain. Nah, video klip ini tuh ada di YouTube, ada di TV nasional, dan ditunjukkan ketika hari ulang tahun disabilitas nasional. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Amirah Dinda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.